warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga tetap sehat ya dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker jika keluar, rajin mencuci tangan dan jaga jarak. Dan tentunya selalu di rumah aja. Oke ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai laporan neraca untuk perusahaan jasa ya. Dan tentunya minggu lalu kita telah membahas mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ya. Sebelum penjelasan mengenai bagaimana cara membuat neraca, sebaiknya kalian baca dulu materinya ya. Handout yang telah Ibu kirimkan, yaitu mengenai laporan neraca, akun apa saja yang ada di dalamnya, dan bentuk-bentuk neraca ya. Oke, pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun laporan neraca untuk perusahaan jasa. Untuk itu, simak langsung videonya ya. Ini adalah neraca lajur yang telah kita buat sebelumnya ya, dimana dari neraca lajur ini kita telah membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal pada minggu lalu ya. Untuk neraca lajur ini, seperti yang kita tahu bahwa fungsi neraca lajur salah satunya adalah untuk membantu mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan ya, dan itu sudah terbukti sekali. Kita sudah membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dan laporan yang ketiga ini kita akan membuat neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan. Ya, jika kalian sudah membaca handoutnya, di mana laporan neraca ini dia terdiri dari dua ya, yaitu ada kelompok aktiva dan pasiva, di mana aktiva dan pasiva itu harus balance atau seimbang ya. Kalian sudah tahu tentunya aktiva itu adalah harta, berarti semua harta akan masuk ke dalam aktiva, baik harta lancar dan harta tetap ya. Pasiva terdiri dari dua kelompok akuan, yaitu hutang dan modal ya. Dan tentunya neraca ini dia itu adalah akun real ya. Untuk mempermudah mengingatnya, neraca ini yaitu akun real, yaitu harta, hutang, dan modal. Baiklah, sekarang kita ke aktiva dulu. Tadi aktiva itu yang pertama ada harta lancar. Oke, kita cari bareng-bareng di neraca lajur ya. Harta lancarnya ada apa aja? Ini kita jumlahkan. Nah, sampai sewa ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke, selanjutnya tadi kita melihat di bawah di piutang, di penyesuaian itu ada cadangan kerugian piutang. Ini kita kopikan lagi ya. Di sini karena dia cadangan kerugian piutang, dia berada di bawah piutang dagang. Nah, sekarang kita nominalnya ya, atau jumlahnya. Untuk jumlah, kalian neraca lajur yang tertukar dengan laba rugi ya. Jika kemarin laba rugi itu fokusnya kalian melihat pada kolom laba rugi, nah untuk neraca itu kita fokus ke kolom neraca ya, di bagian neraca lajur ini ya. Nah, berapa jumlah kas dan piutangnya? Ini kita kopikan. Mudah ya. Boleh dikopikan satu-satu ya. Tentunya sudah belajar spreadsheet-nya. Nah, untuk cadangan kerugian piutang, kita ambil data yang di neraca lajur, kita gunakan sama dengan ya, biar langsung melink. Oke, cadangan kerugian piutang, dia posisinya tetap ada di neraca ya, dan ini dia minus, jadi kita tulis dulu minusnya. Nah,
sekarang ke perlengkapan dan sewa dibayar di muka. Perlengkapannya ada ya, sama sewanya sebesar 450.000. Kita kopikan di sini. Nah, ini adalah harta lancarnya. Kita jumlah nih, harta lancar. Kita jumlah, kita simpan posisinya di sini ya. Masih ingat rumus bagaimana cara menjumlah ya? Nah, ini adalah total harta lancarnya. Sekarang kita ke harta tetap ya. Harta tetapnya kita cari juga di neraca lajur, di bagian neraca. Ada mesin cetak. Kita masukkan mesin cetaknya. Nah, seperti ini ya. Selain mesin cetak, kita cari lagi di bagian yang penyesuaiannya. Apakah ada lagi? Nah, ada ya, ada akumulasi, depreciation, mesin. Nah, kita jumlahnya seperti biasa, sama dengan dicari ya, dia di kelompok neraca, di debit. Nah, akumulasi kita cari, akumulasi penyusutan, dia posisinya ada di kredit, maka di neracanya dia mengurangi ya, kita buat minus. Nah, sekarang kita jumlahkan, jumlah harta tetap, kita jumlahkan ya. Oke, sekarang kita cari total aktiva. Nah, aktivanya dapat berapa nih kira-kira ya? Nah, ini ada total aktivanya. Oke, kita buat supaya jelas. Nah, sekarang kita ke pasipa. Tadi sudah dibahas ya, pasipa itu terdiri dari hutang dan modal. Nah, hutang masih ingat kelompok hutang ya, ada hutang jangka pendek atau hutang lancar, dan ada hutang jangka panjang ya. Sekarang kita tulis hutang jangka pendek. Kita cari hutang jangka pendeknya apa saja. Di sini ada hutang dagang ya. Kita kopikan hutang dagangnya. Terus yang kedua kita cari lagi. Nah, ada hutang gaji ya. Oke, yang ketiga kita cari lagi ya. Ada pendapatan diterima di muka. Tentunya sudah tahu kemarin ya, bahwa pendapatan diterima di muka itu dia masuk ke dalam kelompok hutang ya. Bisa dikatakan dia hutang pendapatan ya. Nah, kenapa dia juga tadi kemarin tidak masuk ke laporan laba rugi? Karena memang dia masuk ke dalam kelompok hutang ya, karena dia belum diakui sebagai pendapatan ya. Oke, kita kopikan. Nah ya, sekarang jumlahnya nih kita cari, kita lihat berapa hutang dagang, dia ada di sebelah kredit. Coba. Nah, sekarang kita cari hutang gajinya ya. Ini hutang gaji sama pendapatan, kita kopikan langsung ya, pendapatan diterima di mukanya. Ini hasilnya, kita hitung jumlahnya ya. Nah, di sini kita tulis jumlah hutang jangka pendek. Oke, ini sudah ketemu ya jumlah hutangnya. Sekarang kita ke modal. Nah, berapa total modal Tuan Rizky? Nah, kita lihatnya di laporan perubahan modal. Perlu kalian ketahui, untuk menyusun laporan neraca untuk jumlah aktiva itu bisa kita lihat di neraca lajur ya, di bagian neraca. Untuk hutang itu sama, bisa dilihat di neraca lajur di bagian neraca. Sementara untuk jumlah modal
kita akan menggunakan modal setelah perubahan yang ada di laporan perubahan modal ya. Makanya kenapa kemarin yang bertanya itu bisa nggak Bu laporan keuangan disusunnya diacak, kita neraca dulu baru laba rugi. Nah, kenapa jawabannya tidak bisa? Karena laporan keuangan itu saling berhubungan, berkesinambungan ya, antara laba rugi, perubahan modal, neraca, dan nanti minggu depan mengenai laporan arus kas. Jadi, kita tidak akan mendapatkan neraca yang balance jika kita belum menentukan laporan perubahan modalnya atau modal akhirnya ya. Nah, ini didapat modal akhirnya yang kemarin kita buat sebesar 583 juta. Kita hitung ya, berapa total aktiva pasifanya. Apakah balance? Nah, jawabannya adalah balance ya. Jadi, beres. Kita sudah mampu menyusun laporan neraca untuk perusahaan jasa. Perlu diingat ya, total aktiva itu harus sama dengan total pasifanya. Untuk samanya berarti tadi modalnya nih. Ingat, modalnya diperoleh dari laporan perubahan modal ya. Bisa sampai sini ya. Oke. Terima kasih, selamat mencoba, selamat belajar, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.